Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perhatiannya teman mahasiswa. Pada hari ini kita mau melanjutkan tugas esai pertama yang membicarakan tentang kaitan teori penawaran Islam. Pada pembicaraan sebelumnya itu kita bicara tentang teori penawaran Islam yang merupakan kerangka teoritis yang mempelajari dan prinsip-prinsip Islam yang menjelaskan perilaku perilaku penawaran salah satunya. Dan tentunya ini akan berkaitan pada peran pemerintah, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi dan prinsip etika dan moral. Saya juga sudah menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah teknologi yang digunakan. Jadi tugas esai di kelas 2023E itu adalah bagaimana melihat perspektif peran media sosial, ya, dalam mempengaruhi penawaran produk halal. Jadi silakan dengarkan esai ini dengan baik, ya, sebelum nanti teman mahasiswa bisa melakukan penulisan pendapat secara pribadi untuk memberitahukan isi dari pandangan teman mahasiswa bagaimana peran media sosial ini. Nah, media sosial memainkan peran yang sangat penting dalam mempengaruhi penawaran produk halal, termasuk di era digital saat ini. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen tentang kehalalan dan kualitas produk, platform-platform dari Instagram, Facebook, dan juga TikTok yang telah menjadi saluran utama bagi produsen untuk mempromosikan produk-produk mereka. Jadi ini adalah beberapa analisis dampak dari media sosial terhadap penawaran produk halal dan disertai dengan contoh. Nah, jadi yang kita tahu bahwa dampak dari media sosial terhadap penawaran produk halal adalah di mana media sosial dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penawaran produk halal, mulai dari persepsinya, ya, pembentukan persepsi, pembentukan minat beli, dan juga kondisi pemasaran. Oke, untuk hal yang pertama, meningkatkan kesadaran dan edukasi konsumen. Media sosial memungkinkan pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk halal melalui konten yang menarik dan informatif seperti video proses produksi, testimoni pelanggan, dan posting foto produk yang menarik. Produsen dapat mengedukasi konsumen tentang manfaat dan keunikan produk halal mereka. Sebagai contoh, kita sudah tahu ya, di Indonesia sudah mulai tumbuh yang namanya restoran-restoran halal yang dapat membagikan video tentang cara penyembelihan hewan yang telah sesuai dengan syariat Islam. Sehingga ini akan memberikan keyakinan kepada konsumen kehalalan makanan yang mereka tawarkan. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Dengan kemampuan untuk menjangkau audiens yang lebih luas, media sosial membantu produsen halal untuk menargetkan konsumen di luar batas geografis mereka. Jadi di sini penting ya penggunaan hashtag terkait halal yang memungkinkan postingan untuk dilihat lebih banyak orang untuk mencari produk-produk halal, dan ini tentunya sangat penting dalam meningkatkan visibilitas dan menarik perhatian konsumen baru. Yang ketiga, interaksi langsung dengan konsumen. Salah satu keuntungan besar dari media sosial adalah kemampuan untuk berinteraksi langsung kepada konsumen. Produsen dapat menjawab pertanyaan, menilai umpan balik, menerima umpan balik, dan membangun hubungan yang lebih dekat kepada pelanggan melalui komentar ataupun pesan pribadi. Interaksi ini tentunya dapat membantu membangun kepercayaan dan loyalitas terhadap merek. Dan yang keempat adalah membangun identitas merek. Nah, tentunya di dalam konten yang konsisten, ya, dan terencana di media sosial dapat membantu produsen membangun identitas merek yang kuat, eee, dengan memilih gaya visual dan suara merek yang sesuai dengan nilai-nilai produk halal. Konsumen akan lebih mudah mengenali dan mengingat produk tersebut. Dan tentunya ini ada bagian dari transparansi informasi, di mana media sosial memberikan platform untuk menghadirkan informasi yang transparan tentang produk halal, termasuklah dari sertifikasi halal, ya, dan proses produksinya. Dengan membagi informasi seperti ini, maka produsen dapat memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk mereka benar-benar halal dan dapat dipercaya. Lalu,
Sebagai contoh, mungkin yang bisa kita lihat pada penggunaan media sosial untuk produk halal, yang pertama adalah restoran halal di Instagram, di mana di Indonesia dengan jumlah penduduk muslim yang banyak gitu ya, banyak restoran halal yang mulai menunjukkan postingan-postingan foto yang menarik dari makanan mereka yang disertai dengan label halal. Sebagai contoh, ada sebuah restoran yang dapat memposting gambar hidangan spesial mereka dengan menjelaskan bahwa bahan-bahan yang digunakan itu telah mengikuti dengan peraturan syariah aturan syariah dan tidak hanya menarik perhatian tetapi juga memberikan keyakinan kepada konsumen tentang kehalalan makanan tersebut. Dan tentunya ini bisa tidak hanya dilihat pada konsumen lokal tapi juga konsumen sampai ke mancanegara. Lalu ada kampanye influencer. Kerjasama dengan influencer merupakan strategi efektif dalam mempromosikan produk halal di mana influencer dapat membantu memperkenalkan produk kepada audiens tentang konten kreatif seperti unboxing atau review produk halal, seperti produk kecantikan begitu ya, atau mungkin bisa kita misalkan seorang influencer makanan dapat mengunjungi restoran halal di negara Indonesia ataupun negara muslim lainnya dan membagi pengalaman kesempatan mereka makan di restoran halal tersebut melalui postingan video TikTok ataupun Instagram Stories. Nah, jadi bisa dilihat ya solusi dari peningkatan efektivitas media sosial. Yang pertama melihat dari pembuatan konten berkualitas tinggi ya, di mana memastikan bahwa semua konten visual, foto atau video memang berkualitas tinggi, menarik untuk ditonton oleh audiens. Penggunaan hashtag strategis yaitu menggunakan hashtag yang terkait dengan halal untuk meningkatkan visibilitas postingan di media sosial. Lalu ada analisis kinerja konten, di mana secara rutin produsen akan mengamati bagaimana jenis-jenis konten yang paling efektif untuk meningkatkan interaksi dan konversi penjualan. Dengan memanfaatkan media sosial secara efektif, produsen tidak hanya memperluas jangkauan pasar, tetapi juga membangun reputasi positif untuk produk halal, sesuai tentunya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, di sini bisa lihat tugas yang harus teman mahasiswa lakukan, berikan sudut pandang teman mahasiswa dengan melihat dan memberikan pendapat secara pribadi bagaimana pengusaha muda di Indonesia dapat membuat konten yang menarik yang tidak melanggar prinsip ekonomi Islam untuk peningkatan penawaran produk di era pasar digital. Perhatikan sudut pandang pribadi dan penggunaan EYD dan jangan lupa untuk menuliskan nama dan juga NIM di kolom komentar. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai bertemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.